Shalom. Salam sejahtera bagi kita semua. Memasuki Minggu Prapaskah, kita menghayati dan mengingat karya pelayanan, pengajaran dan pengorbanan Yesus Kristus untuk menyatakan cinta kasih-Nya yang terdalam demi keselamatan umat manusia. Mari kita menghampiri Allah yang kudus dengan penuh sukacita. Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah. Dialah yang menjadikan kita dan punya dialah kita, umatnya dan kawanan domba gembalaannya. Berhimpun semua menghadap Tuhan. Tolong LCD dinyalakan. Pertolonganku adalah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang tetap setia memelihara seluruh ciptaannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus kiranya melimpah atas saudara sekalian. Begitu pula atas saudara. Amin. Kita akan pujikan bersama-sama Gloria Patri. Mulia bagi sekarang dan
Jemaat dipersilakan duduk kembali. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita mengucap syukur di pagi hari ini karena kita boleh bersama-sama mengawali Prapaskah di Minggu Sengsara yang pertama. Mari kita dengan antusias menyambut Minggu Prapaskah yang pertama dengan terus mengoreksi hati dan diri, sehingga lewat masa raya Paskah yang kita lakukan bersama-sama, sungguh setiap kita boleh merasakan kasih dan lawatan Tuhan di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Di minggu pagi ini kita akan bersama-sama merenungkan bahwa setiap kita itu adalah istimewa di dalam Tuhan. Dan kalau kita tahu bahwa kita diciptakan istimewa di hadapan Tuhan, maka mari kita menghargai setiap anugerah yang Tuhan beri dengan terus berkarya untuk memuliakan nama Tuhan. Jangan sia-siakan anugerah yang Tuhan beri, pengorbanan yang Tuhan sudah lakukan dalam kehidupan kita. Tapi mari kita bersama-sama berkarya secara maksimal dalam kehidupan kita agar nama Tuhan dipermuliakan di dalam hidup setiap kita. Selamat beribadah di pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati dan menyertai Bapak Ibu Saudara sekalian. Bapak Ibu, jemaat saudara kasih Tuhan yang berbahagia, mari kita mengucap syukur memiliki Allah yang begitu baik dan peduli kepada setiap kita umat yang telah berdosa ini. Kasih-Nya tidak berubah dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Mari kita mengagungkan Allah dengan mengujikan pujian. Allah itu baik. Yeah.
dan mengakui segala dosa dan kesalahannya di hadapan Tuhan, maka Tuhan memberikan pengampunannya. Demikianlah Allah mengasihi dunia hingga diberikan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Mari kita satukan hati kita di dalam doa pertobatan. Kami mengaku berdosa di hadapan Tuhan dan sesama kami, ya Bapa. Kami yang telah mendapatkan anugerah pengampunan dosa kami, semestinya kami melakukan firman-Mu dengan mengasihi Engkau dan juga mengasihi sesama kami. Ampunkanlah atas kelalaian kami, Bapa. Pulihkanlah kami. Mampukan kami untuk memperbaharui kehidupan kami. Sucikan kami di hadapan-Mu. Terimalah segala penyesalan dan permohonan ampun kami, Bapa, yang kami naikkan dalam nama Putra-Mu yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus. Amin. Demikianlah sabda anugerah Roma 3 ayat 23-24. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Puji syukur kepada Allah. Petunjuk hidup baru. Dan inilah tandanya bahwa kita mengenal Allah, yaitu jika kita menuruti perintah-perintahnya. Kita aminkan dengan pujian, hidupmu berharga bagi Allah. Yeah.
untuk masuk ke pemberitaan firman Tuhan. Mari bersama-sama kita mempersiapkan semua ini dengan persembahan pujian dari kelompok Persekutuan Galilea. Kepada kelompok Persekutuan Galilea, saya persilakan.
yang sesungguhnya, yaitu hidup Kristus di dalam diri kami, sehingga kami boleh mendapatkan anugerah keselamatan. Pagi hari ini kami akan merenungkan sebagian sabda-Mu. Roh Kudus, kami mohon Engkau mengurapi kami, Engkau menolong kami, agar lewat firman yang kami renungkan di pagi hari ini sungguh memberkati kami. Kami semakin antusias di dalam pengiringan kami, iman kami di dalam Kristus, dan tidak akan pernah digoyahkan oleh apapun. Dalam nama Yesus Kristus, Allah yang hidup, kami menyerahkan firman Tuhan pagi hari ini. Amin. Kitab Kejadian pasal 1 ayat 27 sampai dengan ayat 28 dan pasal 2 ayat yang ke-7. Saya akan membacakan Kejadian pasal 1 ayat 27 sampai 28. Yang pasal 2 ayat 7 kita akan baca bersama-sama. Kejadian pasal 1 ayat 27 sampai 28, demikian bunyi firman Tuhan. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Allah memberkati mereka. Lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambahlah banyak. Penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Pasal 2 ayat yang ke-7 kita akan baca bersama-sama. Ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Amin. Berbahagialah setiap kita yang hidupnya terus dimurnikan dengan benih kebenaran firman Tuhan di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Bapak, Ibu, dan Saudara, di Prapaskah yang pertama kita diingatkan bahwa setiap kita ini adalah istimewa di hadapan Tuhan. Di dalam benak dan pikiran kita, kalau seseorang dianggap istimewa, maka pasti memiliki kelebihan-kelebihan khusus yang tidak dimiliki oleh yang lainnya. Apakah kelebihan yang dimiliki oleh manusia sehingga kita begitu istimewa di hadapan Tuhan dibandingkan dengan ciptaan yang lainnya? Bapak, Ibu, dan Saudara, mungkin kita berkata, di mana letak keistimewaan kita? Bukankah hidup yang kita tapaki, hidup yang kita jalani biasa-biasa saja? Bahkan dengan situasi kondisi saat ini dalam diri kita, bahkan kita banyak mungkin mengalami kesulitan-kesulitan dan pergumulan-pergumulan di dalam kehidupan kita. Bahkan mungkin kita merasakan banyak hal yang tidak sesuai dengan harapan-harapan dan pikiran-pikiran yang kita ingin capai dan kita ingin raih di dalam hidup kita. Mari kita berhenti sejenak memikirkan akan hal itu, tetapi mari kita melihat firman Tuhan yang akan menolong kita, bahwa dalam situasi dan kondisi apapun, sungguh kita ini berharga di hadapan Tuhan. Bukan karena kita memiliki sesuatu yang bisa dibanggakan,
Bukan karena kita lebih baik dari yang lainnya kalau itu dibandingkan dengan sesama manusia. Atau kita lebih terhormat, lebih mulia dibandingkan dengan ciptaan-ciptaan lain, makhluk hidup yang ada, yang Tuhan ciptakan. Tetapi semata-mata karena kasih karunia. Semata-mata karena kemurahan yang Tuhan beri dan anugerahkan kepada setiap kita pribadi lepas pribadi. Kita akan melihat bagaimana Tuhan menciptakan setiap kita pribadi lepas pribadi. Bahwa kita diciptakan menurut rupa Allah, rupa dan gambar Allah. Meskipun kita dibuat dari debu tanah. Dan ketika kita dicipta Tuhan dengan tangan Tuhan sendiri, sementara ciptaan-ciptaan lain Allah hanya berfirman, hanya bersabda dan semuanya jadi, tetapi Allah sengaja dengan kemahakuasaannya dan seninya membentuk manusia dengan tangannya. Ini satu gambaran betapa istimewanya kita. Tidak hanya berhenti menjadi satu bentuk manusia, tetapi lalu dihembuskan nafas Allah sehingga kemudian kita menjadi hidup. Makhluk hidup yang lainnya mereka tidak memiliki roh Allah. Binatang, tumbuh-tumbuhan, bahkan malaikat Allah menciptakan cukup bersabda dan jadi adanya. Tetapi kita dihembusi nafas roh Allah sehingga manusia itu menjadi hidup. Sehingga kemudian manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Bukankah ini sesuatu yang luar biasa? Nafas Allah, roh Allah ada di dalam diri manusia. Bapak, Ibu, dan Saudara, di dalam diri setiap kita diingatkan. Ada nafas Allah, ada roh Allah yang membuat kita bisa hidup. Bukankah ini sesuatu yang luar biasa sehingga kita memiliki akal budi, kita memiliki moral, kita memiliki sesuatu yang baik yang datangnya daripada Allah. Sifat karakter Allah juga diberikan di dalam kehidupan setiap kita. Tanpa nafas Allah, kita ini adalah debu, seonggok tanah liat yang dibentuk menjadi manusia. Ketika nafas Allah diambil, maka bukan kehidupan yang akan kita alami, tetapi kematian di dalam kehidupan setiap kita. Oleh karena itu, hargai nafas Allah yang ada di dalam kehidupan setiap kita pribadi lepas pribadi. Karena itu setiap kita diajak, jangan sampai kita menjadi orang-orang yang
sombong, tinggi hati dengan apa yang kita punya dan kita miliki. Apakah karena kekuatan tenaga kita, ataukah karena atribut dan fasilitas yang kita miliki dan kita punya? Karena semuanya itu akan menjadi sia-sia ketika nafas Allah, roh Allah tidak ada lagi di dalam kehidupan setiap kita. Kita diajak bersama-sama untuk semakin menjadi orang yang rendah hati di dalam kehidupan kita. Kita diajak bersama-sama mengucap syukur kepada Tuhan karena begitu ajaib kejadian kita. Bukan karena kita hebat, bukan karena kita luar biasa, tetapi semata-mata karena cinta kasih Allah yang Tuhan beri dan anugerahkan kepada setiap kita pribadi lepas pribadi. Tidak hanya sekedar dicipta dan roh Allah ada di dalam manusia pertama Adam dan Hawa, tetapi kemudian setelah diciptakan, nafas Allah dihembuskan, manusia menjadi hidup dan bisa berkarya. Lalu Tuhan memberkati manusia itu. Sepertinya sepele. Tuhan memberkati manusia yang diciptakan itu. Tetapi ketika kita mencoba merenungkan dalam kehidupan kita sehari-hari, betapa pentingnya berkat Tuhan di dalam kehidupan setiap kita. Berkat Tuhan bukan berarti lalu kita menjadi berlebih-lebihan. Apa yang kita ingini, apa yang kita harapkan lalu menjadi kenyataan di dalam kehidupan setiap kita. Diberkati oleh Tuhan bukan berarti lalu semuanya menjadi baik dan mulus di dalam perjalanan kehidupan setiap kita. Tetapi ketika berkat Tuhan itu menyertai kita, maka kita akan disanggupkan dan dimampukan untuk menapaki kehidupan ini dengan segala lika-liku yang kita alami dan kita jalani. Dengan berkat yang datangnya daripada Tuhan, membuat semangat kita memiliki kekuatan baru, bahwa kita tidak sedang berjalan sendiri dalam kehidupan ini, tetapi ada Tuhan yang akan menolong dan menyertai di dalam kehidupan setiap kita. Apakah senang, apakah susah, atau sedang dalam pergumulan-pergumulan tertentu dalam kehidupan kita, ketika penyertaan Tuhan ada, maka kita dilimpahi dengan damai sejahtera. Bahkan kita bisa mengatasi setiap kesulitan-kesulitan dan pergumulan-pergumulan itu. Bahkan lebih daripada sekedar kita bisa mengatasinya, tetapi kita diberi pengalaman-pengalaman spiritual, pengalaman-pengalaman rohani yang tidak bisa dibeli dan dibayar dengan apapun. Yang ada di dalam hati kita, di dalam hidup kita adalah rasa syukur betapa Tuhan baik, betapa kasih setianya selalu baru setiap hari menyertai atas kehidupan setiap kita pribadi lepas pribadi. Ketika berkat Tuhan menyertai kita, maka tidak hanya sekedar kita menjadi penikmat berkat di dalam kehidupan ini. Ketika Tuhan memberkati kita, maka kita diajak sesuai dengan penciptaan, lalu manusia itu diberi kuasa.
bukan untuk mengakali yang lainnya, menipu yang lainnya, tetapi bagaimana dikelola sedemikian rupa sehingga mendatangkan damai sejahtera, lalu di ujungnya tujuan akhir adalah bagaimana manusia lewat manusia nama Tuhan dimuliakan, nama Tuhan ditinggikan. Bagaimana cara kita mengucap syukur atas setiap berkat yang kita terima di dalam kehidupan setiap kita? Maka yang perlu kita lakukan adalah apa yang ada di dalam tangan kita, apa yang kita punya dan kita miliki. Yang pertama yang harus kita lakukan adalah mari kita mensyukurinya, mengucap syukur atas apa yang Tuhan sudah beri dan sediakan bagi setiap kita. Setelah kita mengucap syukur kepada Tuhan, lalu mari kita kelola dengan sebaik-baiknya. Mari kita kelola dengan sebaik-baiknya, dengan semaksimal mungkin, sesuai dengan karunia dan talenta yang Tuhan beri. Sekali lagi, jangan melihat apa yang ada di tangan orang lain, karena itu bukan milik kita. Kita hanya bisa melihat. Kita tidak akan bisa mengerjakan apa-apa terhadap apa yang orang lain punya dan orang lain miliki. Mungkin hanya akan membuat kita tidak bertumbuh iman kita, bahkan mungkin akan membuat kita menjadi iri terhadap keberhasilan dan keberadaan orang lain. Tetapi lewat apa yang kita punya dan kita kerjakan, lalu kita kelola semaksimal mungkin di dalam kehidupan setiap kita. Lalu juga jangan kemudian kita menjadi serakah. Bahasa Jawanya itu melunjak. Sudah mendapatkan kasih karunia, mendapatkan berkat di dalam kasih kemurahan Tuhan, tetapi masih tidak cukup dengan apa yang ia terima, yang ia dapatkan. Seperti yang dilakukan oleh manusia pertama, Adam. Itu bahasanya seperti sudah diberi hati minta empelan. Itu menjadi orang-orang yang egois, menciptakan orang-orang yang egois dan orang-orang yang serakah di dalam kehidupan yang dijalani, dan ia tidak akan pernah puas di dalamnya. Bukankah Adam dan Hawa, Tuhan berfirman, seberapa banyak, seberapa luas Taman Eden dengan berbagai macam jenis tanaman yang berbuah yang ada di taman itu. Mereka diizinkan untuk memakannya, mengambilnya. Dari sekian begitu banyaknya, lalu Tuhan hanya berfirman, bukan beberapa pohon atau tanaman yang berbuah yang tidak boleh diambil apalagi dimakan, tetapi hanya satu di antara sekian puluh ribu jenis tanaman yang bisa dikonsumsi oleh Adam dan Hawa. Tetapi karena keegoisannya, karena keserakahannya, ingin sama seperti Tuhan, karena bujukan daripada si jahat, si iblis, sehingga kemudian membuat mereka ingin menjadi sama seperti Tuhan. Mereka tidak taat melakukan kebenaran firman Tuhan. Kenapa? Karena tidak bisa bersyukur dan
keserakahannya, keegoisannya menguasai hidupnya. Bukan berkat yang ia terima, bukan peningkatan yang lebih baik yang ia dapatkan, tetapi kita melihat dalam Alkitab yang kita punya bersama-sama. Apa yang difirmankan oleh Tuhan, bahwa upah dari dosa itu adalah maut, adalah kematian, dan mereka akan mengalami kesengsaraan yang sedemikian rupa. Mereka terpisah daripada Allah. Justru mereka mengalami sesuatu yang terpuruk karena mereka ingin memuaskan hasrat dan keinginannya untuk menjadi seperti Allah yang menciptakannya. Bapak, Ibu, dan Saudara, kadang-kadang kita berpikir, mengapa ya Tuhan tidak izinkan satu tanaman itu untuk diambil oleh manusia pertama Adam dan Hawa. Padahal semuanya Tuhan beri kepada Adam dan Hawa. Mengapa hanya tinggal satu saja kok tidak sekalian Tuhan beri dan anugerahkan kepada Adam dan Hawa, sehingga mereka tidak akan membuat mereka jatuh ke dalam dosa. Itu kadang pikiran-pikiran yang ada di dalam diri kita. Bapak, Ibu, dan Saudara, kita ingat bahwa Allah menciptakan manusia dengan segala akal budi yang Tuhan beri, sekaligus manusia diberi kehendak bebas untuk mengambil pilihan-pilihan di dalam hidupnya. Justru disinilah ujian ketaatan manusia pertama Adam dan Hawa. Apakah mereka hatinya sungguh-sungguh taat melekat kepada Tuhan, percaya kepada Allah yang telah memberikan nafas kehidupannya, atau ia beralih dan percaya kepada yang lain yang seakan-akan seolah-olah menawarkan sesuatu yang lebih baik, kenikmatan yang disajikan dan ditawarkan. Disinilah kita melihat bahwa ternyata Adam dan Hawa, mereka tidak bisa taat kepada Allah, meskipun dalam perkara kecil dalam ini kaitannya, karena ada banyak hal yang dia bisa konsumsi, yang dia bisa ambil dan dia bisa makan. Tetapi dia memilih satu tanaman yang dia tidak boleh ambil karena dia ingin menjadi seperti Allah. Dan akibatnya kita tahu upah dosa adalah maut. Upah dosa adalah keterpisahan kita kepada Allah. Bapak, Ibu, dan Saudara, kalau kita terpisah dari Allah, maka dalam diri kita tidak akan memiliki damai sejahteranya. Hidup akan merungsung, gelisah, tidak bisa menikmati setiap anugerah. Meskipun di depan kita itu berkat, tetapi kita tidak akan bisa menikmati setiap berkat yang ada di depan kita. Selalu terus ingin mendapatkan yang lain, dan yang lain. Oleh karena itu, mari setiap kita belajar untuk hidup taat, mensyukuri, mengembangkan, mengelola apa yang Tuhan percayakan kepada setiap kita. Yang ketiga, ketika Allah menciptakan manusia, roh nafasnya diberikan, lalu diberi berkat oleh Tuhan untuk mengembangkan dan mengelola. Maka yang ketiga, manusia itu diberi otoritas terhadap ciptaan yang lain. Bukankah ini istimewa? Kita diberi otoritas
dan anugerahkan kepada kita. Agar lewat otoritas yang Tuhan beri, bukan untuk menindas, bukan untuk mengeksplor demi kepentingan dan keinginan kita. Apakah itu alam, apakah itu lingkungan, apakah itu saudara-saudara kita yang ada di bawah kita. Tetapi bagaimana ketika otoritas itu diberikan, maka kita menjalaninya agar nama Tuhan dipermuliakan dalam kehidupan kita. Hidup di dalam kebenaran, kesucian, kebijaksanaan yang mirip atau menjadi serupa dengan sifat-sifat Allah. Bagaimana kehidupan kita memancarkan Kristus di dalam kehidupan kita, dan kita mengerjakan hal-hal yang kecil, hal-hal yang sederhana, dan nama Tuhan dipermuliakan. Apakah dalam kehidupan rumah tangga, suami istri, orang tua, mertua mungkin, lewat kehadiran kita, lalu orang berkata, wah mantuku luar biasa, begitu baik, wah anakku begitu luar biasa. Ia menjadi anak yang taat, mengerti tugas dan tanggung jawabnya. Kita menjadi karyawan yang bertanggung jawab, mengerjakan apa yang menjadi bagian kita, sehingga pimpinan di atas mereka percaya dengan apa yang kita kerjakan dan kita lakukan, meskipun mereka mungkin pergi untuk beberapa waktu lamanya. Mereka tidak khawatir karena tahu orang-orang yang bekerja bersama dia adalah orang-orang yang dapat dipercaya dan masih akan Tuhan. Kita menjadi pemimpin-pemimpin dimanapun Tuhan tempatkan. Karyawan mengatakan meskipun dia bos, segala sesuatunya terpenuhi, tercukupi, tetapi keteladanannya, kasihnya, perhatiannya, kerjasamanya dengan karyawan tidak diragukan lagi. Bapak, Ibu, dan Saudara, lewat hal-hal yang sederhana, rutinitas kita lakukan dan kita kerjakan di dalam kehidupan setiap kita. Bagaimana kita bisa memuliakan akan nama? Karena Allah yang telah menciptakan kita, dan meskipun manusia jatuh ke dalam dosa, Allah tetap mengasihi dan menyelamatkan setiap kita. Sehingga setiap orang yang percaya kepada Kristus dipulihkan hidupnya, dikembalikan hubungannya bersama-sama dengan Allah. Oleh karena itu, mari dalam kehidupan yang Tuhan percayakan dan anugerahkan, mari kita menghargai setiap rahmat yang Tuhan beri. Kita ini istimewa di hadapan Tuhan. Meskipun dengan segala kelemahan dan keterbatasan yang kita punya, bahkan mungkin kesalahan dan pelanggaran yang kita lakukan, tetapi lewat kasih Kristus, lewat pengorbanannya, tangannya selalu terbuka untuk menerima kita dan memulihkan kehidupan kita. Tidak hanya berhenti memulihkan kehidupan kita, tetapi kembali berkatnya tercurah atas kehidupan setiap kita. Memasuki minggu Prapaskah yang pertama, kita terus diingatkan, siapapun kita dengan segala keberadaannya, mari kita belajar memuliakan nama Tuhan. Dimulai dengan mengucap syukur dengan segala sesuatu yang kita punya dan kita miliki, yang asalnya daripada Tuhan. Dan mari kita kembangkan semaksimal mungkin untuk mendatangkan damai sejahtera bagi saudara-saudari kita, bagi lingkungan di sekitar kita. Bukan sebaliknya untuk memanipulasi,
untuk kepentingan diri kita sendiri. Karena ketika itu kita lakukan, maka bukan berkat yang akan kita terima. Justru kita akan mengalami kerugian besar di dalam hidup kita. Tuhan tidak akan mempercayakan kepada kita. Lebih parah lagi, Tuhan meninggalkan setiap kita. Biarlah kasih Kristus terus memenuhi hati dan kehidupan setiap kita. Mari kita tundukkan kepala, kita datang kepada Tuhan. Memasuki Minggu Prapaskah yang pertama, kami mengucap syukur kepada Tuhan. Kami orang-orang yang berdosa, kami yang seharusnya mendapatkan hukuman kematian kekal, tetapi karena cinta kasih Tuhan, Engkau pulihkan kami, Engkau berkati kami. Tuhan, mampukan kami kembali kepada fitrah kami yang mula-mula. Engkau menciptakan kami serupa dan segambar dengan Allah. Harapan Tuhan, Tuhan memiliki tujuan agar hidup kami dapat memancarkan kemuliaan Tuhan, sehingga orang lain, sehingga orang-orang di sekitar kami, mereka bisa percaya bahwa Allah itu ada, Allah itu berkuasa, Allah yang kami sembah punya otoritas yang besar atas kehidupan umat manusia. Mampukan kami dengan segala keberadaan yang kami punya, apa yang kami miliki saat ini, belajar untuk mengucap syukur di hadapan Tuhan. Mensyukuri atas rahmat Tuhan. Tidak berhenti kami menjadi orang-orang yang mengucap syukur di hadapan Tuhan, tetapi sebagai bentuk rasa syukur kami kepada Tuhan, mampukan kami mengelola dengan baik dan benar di hadapan Tuhan. Apakah talenta, apakah karunia, apapun yang kami punya dan kami miliki, beri Roh-Mu di hati kami agar kami sanggup memancarkan kasih-Mu lewat apa yang kami punya dan kami miliki. Kami mengucap syukur karena lewat penderitaan dan kematian-Mu, kami yang berdosa dipulihkan. Bahkan kami diberi kesempatan untuk membenahi, membetulkan hidup kami yang tidak benar. Selagi nafas Roh Allah masih bersama-sama dengan kami. Bantu kami ya Roh Kudus, semakin hari kami bukan menjadi orang yang egois dan tamak, tetapi menjadi orang-orang yang semakin rendah hati, yang semakin diurapi oleh Tuhan dan dipakai oleh Tuhan, sehingga lewat kehadiran setiap sidang jemaat-Mu di tempat ini, kami memancarkan kasih Kristus. Kami tidak menyia-nyiakan pengorbanan Kristus yang sudah menebus kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur untuk sabda kebenaran firman-Mu pagi hari ini. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudari jemaat Tuhan yang berbahagia, kini saatnya kita dipersilahkan untuk membawa persembahan-persembahan kita untuk Tuhan. Saya membaca nats untuk menghantarkan persembahan kita dari Hosea pasal 6 ayatnya yang ke-6. Sebab aku menyukai kasih setia dan bukan korban sembelihan, dan menyukai pengenalan akan Allah lebih daripada korban-korban bakaran. Saya menjemput Bapak Ibu Saudara untuk berdiri.
Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Setiap hari-hari hidup kami, dalam berbagai macam pergumulan hidup yang kami hadapi, Tuhan ada selalu bersama kami. Kami bersyukur ya Tuhan untuk kasih setia, pertolongan, berkat-berkat Tuhan senantiasa dalam hidup kami. Hanya karena kasih-Mu ya Tuhan, sampai dengan saat ini kami terus dimampukan untuk selalu berjalan, untuk selalu mengarungi hidup hari demi hari. Terima kasih pada kesempatan ini ya Bapa, kami datang dengan membawa persembahan kami. Kami mohon ya Tuhan, berkatilah, layakanlah persembahan kami ini. Berkatilah bagaimana kami boleh melayani gereja ini dan juga dalam pelayanan di sekitarnya dengan seluruh dukungan persembahan. Demikian juga dengan seluruh program kegiatan kami. Mampukan kami untuk bersama-sama melaksanakan dengan berkat dan pertolongan Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan kami datang membawa persembahan kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, persembahan yang hidup, kami berdoa. Amin. Dipersilahkan untuk duduk kembali. Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, persembahan kita akan kita masukkan dalam kotak persembahan yang sudah disiapkan di depan pintu masuk pada saat nanti kita mengakhiri ibadah kita ini. Hari-hari hidup dengan setiap pergumulan yang kita hadapi saat ini, dengan berbagai macam peristiwa-peristiwa yang tidak pernah terpikirkan. Tapi kita bersyukur bahwa dalam setiap pergumulan yang kita hadapi, ingat kasih Bapa tidak pernah berkesudahan. Seperti mentari yang terus bersinar, walaupun diperhadapkan dengan mendung pekat gelap, tetapi dikala sinar itu bercahaya, kita dimampukan karena Allah yang setia selalu bersama kita. Mari kita masuk dalam pergumulan kita. Kita tidak pernah lepas dari segala pergumulan dan permasalahan, tetapi kita bersyukur kita punya Allah yang senantiasa menopang kita. Kita mempersiapkan doa-doa syafaat kita. Kita akan masuk dalam doa syafaat dengan pujian Kasih Bapa. Seperti itu kasih
Terima kasih Tuhan atas cinta kasih-Mu, atas pelayakan yang Tuhan beri kepada kami, atas pengampunan dari setiap pelanggaran-pelanggaran kami, atas ketidakketaatan kami. Engkau tetap merengkuh kami. Engkau tetap memberi kesempatan kepada kami untuk memperbaiki kehidupan kami, agar kami kembali kepada fitrahnya, serupa dan segambar dengan Allah yang menciptakan kami. Di tengah-tengah rasa syukur kami terus ingin membawa kehidupan seluruh sidang jemaat-Mu di tempat ini ke dalam tangan kasih-Mu, agar setiap kami dapat menghayati akan cinta kasih Tuhan, Allah yang rela hadir menjadi manusia, Allah yang menyerahkan nyawanya untuk menjadi korban tebusan bagi setiap kami. Mampukan setiap jemaat-Mu di tempat ini terus hidup benar dan berkenan, menjaga kekudusan yang Tuhan beri dan anugerahkan bagi kami. Kami juga ingin menyerahkan saudara-saudari kami dalam perjalanan hidupnya yang Tuhan izinkan mengalami pergumulan-pergumulan, kesulitan-kesulitan. Kami percaya mereka tidak sendiri. Ada Tuhan yang menyertai, menolong dan berada di sisinya. Bahkan ada Tuhan yang sanggup memberi kelegaan demi kelegaan kepada hamba-hamba-Mu ini. Kami menyerahkan satu persatu ke dalam tangan kasih-Mu. Kami juga ingin menyerahkan untuk gereja kami. Kami rindu lewat gereja ini terus Tuhan akan pakai kami bertumbuh, berakar kuat, menghasilkan buah lebat, dan menjadi saluran berkat bagi banyak orang. Taruh hati Kristus di hati kami, pikiran Kristus di pikiran kami, agar kami disanggupkan melakukan dan mengerjakan untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Kami menyerahkan untuk kemah keluarga ke dalam tangan kasih-Mu. Terima kasih Tuhan memberi kesempatan kepada kami untuk kami berkontribusi di dalamnya. Kami boleh ikut karena kami tahu ada berkat khusus yang Tuhan sedang sediakan bagi kami, yang tidak akan pernah kami dapat dimanapun tempatnya. Kami menyerahkan ke dalam tangan kasih-Mu. Kami juga percaya Tuhan Kau sudah mengurapi hamba-Mu yang akan menyampaikan benih kebenaran firman-Mu. Kami percaya Tuhan juga yang akan menuntun kami, tempat yang kami pakai. Tuhan memberkati setiap panitia sehingga boleh mengemas demikian rupa karena kasih kemurahan Tuhan. Dan kami juga percaya tidak hanya Tuhan memberi kami kesehatan, tetapi kami juga boleh berkarya, kami juga boleh ambil bagian pekerjaan Tuhan. Lewat setiap berkat yang mengalir dalam ribaan kami ingin ambil bagian apa yang kami punya dan kami miliki. Sehingga boleh saling melengkapi sebagai bagian keluarga besar jemaat GKMI. Kami boleh bersuka cita, kami boleh bersama-sama merayakan kehidupan berkeluarga di jemaat GKMI Bangsri. Tuhan memberkati. Kami menyerahkan TK dan PAUD Esther ke dalam tangan Tuhan, mengurus yang mengelola guru-guru yang terjun langsung dalam pelayanan. Kasih kemurahan Tuhan menyertai anak-anak. Kami juga menyerahkan bangsa dan negara kami ke dalam tangan kasih-Mu. Kami percaya Tuhan, Engkau punya rancangan yang baik atas negeri kami. Kami merindukan damai sejahtera Kristus ada di dalam negeri kami. Taruh hikmat-Mu kepada orang-orang yang Tuhan percayakan memimpin negeri kami. Demikian juga kota di mana kami tinggal, kami mengucap syukur untuk setiap berkat yang Tuhan curahkan dan anugerahkan bagi kami. Jadikan kami saluran berkat bagi kota kecamatan Bangsri ini. Kami menyerahkan setiap kami, kehidupan kami ke dalam tangan kasih-Mu ke depan. Kami percaya ketika kami mengandalkan Tuhan,
kami taat kepada kebenaran firman-Mu, maka segala yang baik Tuhan akan anugerahkan dan limpahkan bagi kami. Penyertaan-Mu, kekuatan-Mu, Engkau beri dan anugerahkan bagi kami. Terima kasih Bapa. Kami percaya pagi hari ini berkat-Mu turun atas setiap umat-Mu. Segala doa-doa pribadi yang dipanjatkan kepada Tuhan, Tuhan mendengar dan akan menjawab sesuai dengan kasih kemurahan yang Tuhan anugerahkan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami menyerahkan doa-doa syafaat kami. Amin. Saya undang jemaat bangkit berdiri. Mari kita bersama-sama sebagai jemaat Minonet, marilah kita mengikrarkan komitmen pemuritan. Kami bersaksi bahwa tidak seorang pun sungguh-sungguh mengenal Kristus, kecuali yang mengikutinya setiap hari dalam kehidupan. Bersama-sama dengan segenap orang percaya di segala tempat dan sepanjang abad, marilah kita mengucapkan pengakuan iman kita. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke alam maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang kembali untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Kami mengucap syukur untuk ibadah yang diberkati oleh Tuhan. Kami mengucap syukur kami masih diperkenan untuk memasuki masa raya Paskah. Dan jika sebentar kami akan meninggalkan tempat ini, kami mohon berkat Tuhan turun atas setiap kami. Jemaat yang dikasihi Tuhan, arahkan hatimu dan terimalah berkat yang datangnya dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera sekarang dan selamanya. Amin. Kepada Allah beri puji, semua makhluk di bumi, padanya ku beri pujian. Bapa, Anak, dan Roh Suci. Amin. Jemaat dipersilakan mengambil saat. Tuhan Yesus memberkati.